Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'du. Kaifa halukunna ya salihat? Ustazah berharap antuna semua dalam keadaan sehat walafiat. Demikian juga keluarga antuna semua. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tayyib, hari ini insya Allah kita lanjutkan lagi belajar akidah kita masih di bab pertama ya. Masih melanjutkan bab pertama. Ya, sebagaimana biasa sebelum kita belajar jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Tayyib solihah semua. Insya Allah pagi ini kita akan membahas tentang kewajiban berpegang teguh dengan agama yang lurus. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para nabi dan rasul ya untuk mendakwahkan tauhidnya. Jadi hal pertama yang didakwahkan, yang diajarkan oleh semua para nabi dan semua para rasul adalah tauhid ya, yakni mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam semua bentuk ibadah ya. Dan untuk mengingatkan seluruh umatnya dari berbuat syirik ya, dari menyekutukan Allah ya. Jadi kalau ditanya apa yang didakwahkan para nabi dan rasul ya, jawabnya semua nabi dan rasul mendakwahkan tauhid ya. Nabi Ibrahim alaihissalam ya, beliau disebut juga dengan Imamul Hunafa. Imamul Hunafa artinya pemimpin ahli tauhid ya. Dan Nabi Ibrahim ya disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Hanifan Musliman ya, artinya seorang yang lurus lagi berserah diri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 7 ya. Maka na Ibrahimu Yahudiyya wala Nasraniyya walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Bukanlah Ibrahim itu seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani, akan tetapi dia adalah seorang hanifan musliman, seorang yang lurus lagi berserah diri kepada Allah. Hanifan diartikan yang lurus ya, musliman berserah diri. Wa ma kana minal musyrikin, dan bukanlah dia termasuk golongan orang-orang musyrik. Nah, makna hanif yang disebut di ayat di atas ya, yaitu lurus di atas tauhid dan jauh dari syirik. Hanifiyah merupakan agama Nabi Ibrahim. Jadi ajaran agama yang dibawa Nabi Ibrahim disebut Hanifiyah. Hanifiyah artinya mentauhidkan Allah dan berserah diri kepada Allah serta menjauhi semua sesembahan selain Allah. Nah, ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 125. Allah berfirman, "Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin wattaba'a millata Ibrahima hanifa wattakhadallahu Ibrahima khalila." Artinya waman ahsanudinan, dan siapakah yang lebih baik agamanya. Mimman aslama wajahahu lillah, daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, wa huwa muhsin, sedang dia mengerjakan kebaikan, wattaba'a millata Ibrahima hanifah, dan dia mengikuti agama Nabi Ibrahim yang lurus. Wattakhadallahu Ibrahima khalila, dan Allah mengambil Ibrahim sebagai
khalilnya, ya, sebagai kesayangannya. Nah, dalam surat yang lain, dalam surat An-Nahl ayat 120 sampai 123, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin. Syakiran li an'umihi ijtabahu wa hadahu ila siratim mustaqim. Wa atainahu fid dunya hasanah wa innahu fil akhirati laminas salihin. Thumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Artinya sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan, lagi patuh kepada Allah dan hanif. Hanif tadi lurus, ya. Dan sekali-kali bukanlah dia, yakni Nabi Ibrahim, bukan sekali-kali termasuk orang yang mempersekutukan Rabb-nya. Ya, dan dia, yakni Nabi Ibrahim, adalah orang yang mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Allah telah memilihnya, yakni memilih Nabi Ibrahim dan menunjukinya kepada jalan yang lurus. Dan kami berikan kepadanya, yakni kepada Nabi Ibrahim, kebaikan di dunia. Dan sesungguhnya dia di akhirat benar-benar termasuk orang yang soleh. Nah, ini kemudian perintah Allah kepada Nabi Muhammad, ya. Kemudian kami wahyukan kepadamu, wahai Muhammad, ikutilah agama Ibrahim, seorang yang hanif. Dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang mensekutukan Tuhan. Ya, jadi ini perintah Allah kepada Nabi Muhammad, ya, dan termasuk kepada kita umat beliau untuk mengikuti agama Nabi Ibrahim. Ya, disebut apa tadi agama Nabi Ibrahim? Agama Nabi Ibrahim tadi disebut dengan Hanifiyah. Hanifiyah millah Nabi Ibrahim. Millah ini bisa diartikan agama, ya. Hanifiyah, ya. Ini agama Nabi Ibrahim, maknanya adalah engkau beribadah kepada Allah semata dengan memurnikan agama untuk Allah. Ini sama dengan yang sudah disebutkan di atas tadi, ya. Hanifiyah, ya, artinya menauhidkan Allah, ya. Beribadah kepada Allah semata dengan memurnikan agama untuk Allah. Nah, tujuan utama Allah menciptakan semua jin dan manusia adalah untuk mentauhidkan Allah dalam ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Illa liya'budun, mengabdi kepadaku atau menyembah kepadaku, ya, yakni kepada Allah. Ini keterangan selanjutnya, makna mengabdi liya'budun ini, ya, maknanya mentauhidkan Allah. Demikian pula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan agama Hanifiyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim, dinan qayyiman millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, la syarika lah, wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Artinya, katakanlah sesungguhnya aku telah ditunjuki oleh Tuhanku ila siratim mustaqim, kepada jalan yang lurus. Dinan qiyamam millata Ibrahim hanifa, yaitu agama yang benar, agama Ibrahim yang lurus. Wa makana minal musyrikin, dan Ibrahim itu bukanlah termasuk orang-orang musyrik. Qul inna sholati, katakanlah sesungguhnya salatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, untuk
Allah Tuhan semesta alam. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin, dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah. Thayyib sholihah semuanya. Insya Allah sampai di sini pelajaran kita untuk hari ini ya. Tugas untuk Antuna adalah mencatat poin-poin pentingnya. Ya. Yang dicatat yang pertama tujuan apa? Yang dicatat ya yang pertama apa yang didakwahkan pertama kali oleh para nabi dan rasul. Yang kedua, apa arti Hanifiyah? Yang ketiga, apa tujuan Allah menciptakan jin dan manusia? Dan yang keempat, apa yang diperintahkan kepada Nabi Muhammad SAW? Taib selihat semua. Sampai di sini dulu. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.